Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Aidia Putri, NIM 2004411000024 dari kelas SMBD 4D. Di sini Zahra akan mempresentasikan hasil dari laporan resmi modul 7 yakni trigger. Di sini terdapat bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, yang membahas tentang database, kemudian membahas tentang trigger. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama yakni mengenal trigger, kemudian yang kedua mampu mendesain trigger sesuai dengan kebutuhan sistem. Untuk bab 2 dasar teori di sini ada pengertian mengenai trigger itu sendiri. Kemudian langsung saja ke bab 3 implementasi. Di sini pertama-tama saya membuat database terlebih dahulu sesuai dengan tugas praktikum yang ada. Kemudian di sini nomor pertama, yakni pastikan tanggal rencana kembali tidak lebih awal dari tanggal pinjam. Jadi di sini membuat create trigger untuk membuat trigger dengan nama validasi tanggal, di mana dalam trigger validasi tanggal ini di dalamnya terdapat query untuk mengecek apakah tanggal rencana kembali itu tidak lebih awal dari tanggal pinjam. Jika memenuhi syarat tersebut, maka data akan dimasukkan atau diinsertkan ke tabel peminjaman. Di sini ada output saat data tanggal rencana kembali itu lebih awal daripada tanggal pinjam. Di sini itu tanggal pinjamnya itu tanggal 26 bulan 5 2021, sedangkan tanggal kembalinya itu tanggal 21 bulan 5 2021, maka akan terjadi error. Kemudian di sini output saat data yang diinputkan benar, yaitu tanggal rencana kembali tidak lebih awal daripada tanggal pinjam. Nah, di sini tanggal pinjamnya itu tanggal 24 bulan 5 2021, sedangkan tanggal kembalinya itu tanggal 25 bulan 5 2021. Nah, jika data yang diinputkan itu benar, maka akan otomatis langsung ditambahkan ke tabel peminjaman, diinsertkan langsung ke tabel peminjaman. Seperti ini. Untuk selanjutnya, nomor 2, ketika mobil dikembalikan, tanggal kembali diisi juga menghitung total bayar dan denda jika ada. Nah, di sini membuat trigger, yaitu trigger dengan nama update pengembalian, di mana query di dalamnya ini berfungsi untuk mengupdate denda pada tabel peminjaman. Nah, untuk outputnya di sini, data dalam tabel peminjaman dengan ID 1 sama dengan 3 sebelum query trigger dipanggil. Nah, ini sebelum dipanggil, di sini ID 13, ID mobilnya M002, ID pelanggannya P002, kemudian tanggal pinjamnya ini tanggal 26 bulan 5 2021, tanggal rencana kembalinya itu tanggal 28 bulan 5 2021, total harinya 0, total bayarnya 0, dan tanggal kembali itu tanggal 29/05 2021. Nah, sedangkan data dalam tabel peminjaman dengan ID 1 sama dengan 3 setelah query trigger dipanggil itu di sini yaitu ID 13, ID mobil M002, ID pelanggan P002, kemudian tanggal pinjamnya itu tanggal 26 bulan 5 2021, tanggal rencana kembalinya tanggal 28/05 2021, kemudian total harinya di sini 3, captured menjadi 3, kemudian total bayarnya di sini 3 juta. Kemudian tanggal kembalinya di sini diupdate 29 bulan 5 2021 dengan denda di sini 150.000. Untuk nomor 3, ketika insert data ke tabel pelanggan, pastikan panjang NIK sesuai dengan aturan berlaku. Di dalam trigger valid NIK ini terdapat query regular expression atau regex. Regex itu adalah konstruksi bahasa untuk mencocokkan teks berdasarkan pola tertentu, terutama untuk kasus-kasus kompleks. Nah, dalam trigger ini menggunakan regex dan not regex, yaitu negasi dari regex itu sendiri. Untuk outputnya, ini ketika data NIK yang dimasukkan tidak sesuai atau panjangnya itu tidak memenuhi syarat. Di sini NIK-nya itu cuma panjangnya 10, sedangkan di query-nya itu 12. Nah, maka akan terjadi error. Nah, di sini ini ketika NIK yang dimasukkan sesuai panjang memenuhi syarat. Di sini kita masukkan NIK-nya 12. Pada ID pelanggan P004 dengan nama Hinu, kemudian alamatnya Pamekasan,
Ini nicknya terdapat 12 digit dengan nomor teleponnya tertera dan jenis kelamin laki-laki. Maka kalau memenuhi syarat akan otomatis dimasukkan atau diinsertkan ke dalam tabel pelanggan. Di sini. Kemudian untuk nomor 4, ini ketika insert data ke tabel mobil, pastikan di kolom platno setengah karakter awal huruf. Nah, di sini ada trigger. Pertama untuk membuat trigger dengan nama validate platno. Dalam trigger validate platno ini menggunakan not regex, yaitu negasi dari regex untuk memvalidasi data yang diinputkan apakah terdapat huruf alfabet atau tidak. Nah, ini outputnya ketika data platno tidak sesuai setengah karakter awal plat bukan huruf, maka akan error di sini langsung angka 334Z. Kemudian jika data platno sesuai atau setengah karakter awal plat merupakan huruf, ini di sini Z4334AP, maka otomatis akan masuk dan diinsertkan ke dalam tabel mobil. Di sini ID mobil M007, kemudian di sini platnonya Z4334AP, kemudian mereknya di sini Mercedes-Benz dengan jenis SUV dan harga sewa per harinya di sini 4 juta. Yang terakhir di sini ada bab 4 penutup yang berisikan tentang di sini analisa mengenai praktikum yang telah dilakukan di modul 7 ini. Kemudian di sini yang poin kedua merupakan kesimpulan dari trigger itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.